Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan masuk ke kasus 2.2, yaitu mengenai blending atau pencampuran. Jadi, pada kasus ini kita akan mensimulasikan proses blending menggunakan tangki mixer. Jadi kita tetap sama dengan kasus 2.1, yaitu menggunakan tank pada mode steady state. Nah, kemudian tentukan komposisi material pada V4 out dan V5 out. Fluid package yang akan kita gunakan adalah Wilson. Berikut adalah kondisi umpannya. Nah, jadi ada tiga umpan, FFP, FFE, dan inert. Ya. Di sini kita diberikan terangan temperatur dalam Fahrenheit, pressure, PSIA, kemudian molar flow dalam pound mol per jam. Nah, komposisi dari setiap material stream, tiga material stream ini adalah pada FFP itu hanya terdapat N-pentan, yaitu 100% N-pentan atau mol fraksinya 1. Kemudian pada FFE itu 100% etanol atau 1 etanol. Kemudian di inert itu ada gas nitrogen dengan 100% itu gas nitrogen. Berikut adalah flowsheet yang akan kita gunakan. Jadi FFP, FFP, inert itu masuk ke dalam masing-masing pulp atau keran. Kemudian diumpankan masuk ke dalam tangki. Di dalam tangki kemudian ada pemisahan antara vapor dan juga liquid. Nah, liquid ini kemudian akan dipompakan keluar dan eh, masuk ke dalam pulp 5 dan keluar menjadi V5 out. Nah, inilah komposisi di sini nanti akan kita lihat. Nah, kemudian eh, pada paper material stream ini akan masuk ke pulp nomor 4 dan V4 out. Di sini juga kita akan lihat komposisinya. Kemudian pada eh, parameter tangki, pulp, dan pompa yang kita gunakan, ada beberapa yang harus kita kondisikan, yaitu di tangki pressure-nya itu sekitar 120 PSIA. Kemudian liquid level dalam persen itu 50%, geometrinya silinder dan eh, vertikal. Kemudian pada pulp kita harus memasukkan delta P atau perbedaan tekanan, ya. Dari pulp 1 sampai 5 itu delta P-nya sama, yaitu 30. Kemudian pada pompa ini delta P-nya adalah 30. Ya. Untuk itu kita langsung masuk ke HISIS untuk mensimulasikan kasus 2.2. Klik new, kemudian kita masukkan bahan. Ya. Kalau kita lihat di modul, tadi bahannya adalah nitrogen, N-pentan, dan etanol. Kita masukkan add, kemudian cari nitrogen, kemudian N-pentan, kemudian etanol. Ya. Tiga bahan sudah kita masukkan, kemudian kita masukkan fluid package. Yang kita pakai adalah Wilson. Ya. Statusnya sudah oke, maka kita bisa masuk ke simulation environment. Ya. Klik oke. Di sini kita bisa masukkan unit prosesnya terlebih dahulu. Kalau kita lihat tadi ada di sini ada pulp 3, kemudian tangki, pulp, pompa, dan pulp lagi. Kita masukkan pulp terlebih dahulu 3 biji, pulp 1, pulp 2, kemudian pulp 3, kemudian tangki. Kita pakai tank di sini. Kemudian di atas itu ada pulp lagi untuk vapor phase dan di bawah ada pompa, kemudian pulp. Ya, kita masukkan pada pulp 1. Ini kita ganti namanya menjadi pulp 1. Inletnya itu adalah FFE, FFE, kemudian ini V1 out. Dan pada FFE sendiri itu kita harus masukkan nanti
keterangan kondisi umpan seperti ini. Ya. Kemudian eh, kita bisa masukkan melalui worksheet ya, FFP di sini. Di FFP ini mungkin kita harus ganti unit terlebih dahulu supaya sama. Di FFP kita lihat ya. Di sini kita bisa masukkan kondisi umpan untuk FFP, itu yang ini ya, berarti FFP 90 derajat Fahrenheit, 150 PSIA, kemudian molar flow-nya 100. 90 Fahrenheit, kemudian 150 PSIA, 100 pon mol per jam. Komposisinya di FFP itu adalah 100% etanol. Ya, jadi 1 mol fraksi untuk etanol. Kita masukkan di komposisi, kemudian kita edit, masukkan 1 di etanol. Kemudian klik OK. Maka di FFP sekarang sudah statusnya OK. Kemudian kita bisa mengedit delta P dari pub 1, yaitu dengan masuk ke desain, kemudian parameter delta P-nya 30 PSI. Ya. Maka sekarang P1 out sudah terdefine atau sudah diketahui, karena kita sudah memasukkan informasi pada material stream FFP dan juga delta P pada pub 1. Untuk pub 2, kita masukkan hal yang sama. Pub 2, kemudian inletnya adalah FFP, outletnya adalah P2 out, kemudian eh, di worksheet kita harus masukkan data FFP yang ini, 90 Fahrenheit, 150 PSIA, kemudian 600 pon mol per jam, dan komposisinya ini adalah 100% pentan. 100% pentan, di sini mol fraksi pentan 1, dan masukkan N pentan 91. Oke. Kemudian kita masukkan delta P pada desain, kemudian parameter, ini 3, delta P-nya 30 PSI. Kemudian pada part nomor 3, part nomor 3 inletnya ini adalah NERV, kemudian outletnya adalah part 3 out, sorry, P3 out. Kemudian ini kita ganti namanya menjadi part 3. Di worksheet ini adalah 90 Fahrenheit, 150 PSIA, dan 7 pon mol per jam. Ingat, 90 Fahrenheit, 150 PSIA tekanannya, dan 7 mol pon mol per jam untuk molar flow-nya. Kemudian komposisinya ini 100%, di inert ini adalah nitrogen. Kan 1. Oke, kemudian di desain, kemudian ke parameter kita isikan delta P-nya 30 SI. Ya. Jadi untuk mensimulasikan pulp itu kita harus tahu perbedaan pressure antara material inlet dan juga material outlet. Sesudah kita masukkan ketiga bahan ini, kita bisa masuk ke tangki, klik 2 kali di tangki, kemudian kita pilih inlet streamnya, kemudian kita pilih P1 out, kemudian P2 out, dan juga P3 out. Ya, seperti ini. Dan di power outlet ini adalah pulp, kita namakan pulp, dan di liquid outlet kita namakan liquid. Maka sekarang statusnya sudah oke. Kita lihat di sini di rating, orientasinya sudah vertikal, sama seperti yang kita ingin simulasikan. Kemudian pada desain dan parameter, kita lihat di sini liquid volumenya itu 50%. Maka ini sudah sesuai. Dan di bagian vapor, kita akan masukkan dia sebagai inlet dari pulp 4. Sehingga outletnya ini menjadi P4 out. Ya.
delta P-nya kita isikan di parameter, kemudian di sini 30 PSI, dan juga di liquid. Jadi yang akan masuk ke pompa ini adalah liquid, kemudian outletnya ini adalah P1 out, energinya kita beri nama misalnya Q, pump, ya. Kemudian delta P-nya kita bisa masukkan di parameter, delta P-nya ini adalah 30 PSI. Nah, sekarang statusnya sudah oke, kita bisa lanjutkan ke unit yang terakhir yaitu pulp 5. Di sini kita ketikkan ganti namanya menjadi pulp 5. Inletnya ini adalah P1 out dan outletnya V5 out. Dan pada parameter kita isikan delta P-nya 30 PSI. Maka sekarang sudah eh, statusnya sudah oke semua. Nah, tinggal kita lihat bagaimana komposisi di P4 out dan juga V5 out. Ya, mungkin ini bisa kita rapikan pilihannya, komposisinya. Ya, oke. Bisa kita tarik sini sedikit supaya namanya ini kelihatan. Ya, ini P1 out, kemudian P2 out yang ini. Oke, P3 out yang bawah. Kalau kita lihat di P4 out di sini, komposisi dari bahan itu adalah 89%-nya nitrogen, kemudian ada 10% pentan, dan sisanya adalah etanol. Kemudian pada P5 out, di sini kita, kita lihat komposisinya itu paling banyak adalah pentan 84%, etanol 14%, dan sisanya adalah gas nitrogen. Jadi bagian besar gas inert atau gas nitrogen itu masuk ke P4 out, dan P5 out ini untuk material yang liquid, dalam fase liquid. Dan juga kita bisa menambahkan table, ya. Klik kanan, kemudian insert work, add workbook table di sini, material stream. Kalau kita lihat, sekarang kita sudah mempunyai material stream dari setiap stream yang ada. Di sini terdapat informasi temperatur, ya, kemudian pressure-nya, dan molar flow-nya. Kalau kita lihat antara FFE dan juga V1 out, FFE dan V1 out, ini terdapat perbedaan pressure, ya, 150 di FFE, kemudian V1 out 120. Ini sesuai dengan nilai delta P yang kita masukkan bahwa pressure-nya itu akan drop sebanyak 30 PSI. Ya. Kemudian tidak ada perubahan temperatur, namun di P4 out, kita lihat di sini temperaturnya menjadi uh, sorry, yang pertama adalah vapor fraction-nya atau fraksi gasnya itu 100% gas pada P4 out. Kemudian 89 derajat Fahrenheit ada penurunan temperatur sedikit. Kemudian 90 PSI tekanannya. Ini tentu saja dia uh, dikarenakan ada delta P dari pulp di sini sebanyak 30 PSIA, jadi 120 kurang 30 menjadi 90. Molar flow-nya sekian 0,8 pound mol per jam. Kemudian di V5 out tidak ada gas sama sekali. Kemudian temperaturnya 90,9. Kemudian pressure-nya 120 dan molar flow-nya 706. Dan kita bisa juga masukkan table untuk komposisi dengan hal yang sama, add workbook table, namun pilih komposisi. Ya, ini adalah komposisi dari setiap material stream. Saya lihat add workbook table. Ya, mungkin untuk komposisi
kita bisa melakukan untuk P4 dan P5 out saja. Klik kanan di P4 out, kemudian show table. Ini untuk P4 out, bahwa eh, sorry, untuk komposisi mungkin kita bisa memakai workbook. Ya. Kemudian komposisi di sini. Di sini kita bisa lihat masing-masing komposisi dari nitrogen, N-pentan, dan etanol dari setiap material stream. Ya, mungkin itu untuk eh, simulasi pada kasus 2.2. Semoga mudah dipahami. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.